Sabtu 18 Juni 2022. Juru kunci Gunung Sukmo Ilang Pesawaran Lampung, Mbah Basrowi, ditemani dua cucunya, Gilang dan Beni, berkeinginan untuk bermalam di puncak utama Pegunungan Sukmo Ilang, Pesawaran Lampung. Puncak Tugu, begitu warga sekitaran Wairatai menamainya. Puncak dengan ketinggian 1682 mdpl ini disebut juga Puncak Ratai. Mereka berangkat dari kediaman Mbah Bas di Dusun Sinar 3, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Wairatai, Pesawaran, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Persiapan perbekalan dan peralatan nenda atau ngecamp sudah dipersiapkan. Botol-botol bekas mineral pun dimanfaatkan Gilang dan Beni untuk membawa perbekalan utama berupa air minum, mengingat di Puncak Tugu sangat jauh dari sumber air. Kami mendaki santai, sembari melihat indahnya alam yang dapat dinikmati di sepanjang jalur pendakian. Sesekali kami berhenti untuk melepas lelah, sembari menikmati hangatnya kopi dan biskuit serta makanan ringan lain di carrier kami. Cuaca hari ini sangat bersahabat. Tiada selembar pun awan mendung di sepanjang jalur pendakian. Uniknya, jenis tumbuhan dan binatang yang hanya bisa kami jumpai di sini membuat berdecak kagum akan keagungan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati alam ciptaan-Mu, ucapku dalam hati. Walau sudah tidak muda lagi, Mbah Basrowi tetap bersemangat menuruti keinginan dua cucu kesayangannya itu untuk bermalam di Puncak Tugu. Walau tadinya agak ragu, mengingat kondisi tubuh Mbah Bas yang kurang fit. Namun jangan heran, begitulah Mbah Bas. Saat berada di tengah rimba, staminanya langsung pulih kembali. Hutan rimba menjadi sumber energi utama Mbah Basrowi. Pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, kami baru sampai di Puncak Tugu. Bekal pun kami santap karena sepanjang perjalanan dikenyangkan dengan kopi dan makanan kecil. Namun tidak dengan Mbah Bas. Dikeluarkannya rokok lintingan terlebih dulu untuk melawan hawa dingin di puncak ini. Seperti diketahui, suhu di Puncak Tugu bisa mencapai 8 hingga 10 derajat Celcius. Jadi wajar kalau secangkir kopi panas dan sebatang rokok sangat dibutuhkan di sini. Sangat membantu menghangatkan tubuh. Namun Gilang dan Beni juga dengan sigap merebus air untuk menyeduh kopi yang kami bawa. Inilah salah satu suasana yang dirindukan para pendaki. Menikmati bekal, menyeruput segelas kopi, dan satu batang rokok di atas ketinggian. Minum banyak. Minumnya banyak saya ini. Banyak, ada barusan makan. Siapkan air. Ini mbahnya rokok. Rokok dan kita ini mau camp ya? Ya, camp. Kita packing dulu ya, ya. Prepare ya. Prepare ini. Mau buat tenda dulu ini. Buru mau hujan ini udah mendung kali, Bor. Hari mulai gelap. Kami pun bergegas untuk mendirikan tenda. Turun 10 meter dari Puncak Tugu menjadi pilihan lokasi untuk mendirikan tenda kami. Mbah Bas yang memilihnya. Sebuah lokasi dengan luas 4 kali 4 meter persegi yang dikelilingi pepohonan rimba, sehingga angin tidak terlalu kencang menerjang. Di sisi depan tenda terbentang jurang, namun tidak terlalu mengkhawatirkan, karena ada satu pohon besar yang melintang hampir menyentuh tanah. Tiada mendung, gerimis pun mulai turun, sehingga kami sedikit terkejut dan terburu-buru untuk sesegera mungkin mendirikan tenda. Beni dan Gilang berbagi tugas. Beni dengan lincah mendirikan tenda, sedangkan Gilang sibuk mencari dedaunan berdaun lebar untuk alas tenda dan kayu kering untuk api unggun. Akibat gerimis, semua kayu menjadi basah. Butuh waktu lama untuk menghidupkan api. Malam semakin larut.
kami pun mulai menikmatinya. Di dalam tenda, sesekali Mbah Bas terdengar bersenandung. Beni yang menemaninya pun sesekali memijit kaki kakek kesayangannya itu. Usia memang tidak bisa dibohongi. Tidak ada yang kebetulan di hidup kita. Begitulah mungkin yang menggambarkan pohon tumbang besar di sisi kanan tenda kami. Uniknya, kami baru menyadari setelah kami hampir putus asa mencari kayu bakar kering. Seolah sudah disiapkan oleh Sang Pencipta untuk kami sebagai bahan baku sumber utama api unggun. Gilang terlihat sangat antusias memotong gelondongan kayu itu. Oh ya, bagi para pendaki, kami juga menemukan tips untuk mendapatkan kayu bakar di hutan jika kondisi habis hujan. Carilah yang ranting-ranting kering yang masih menggantung di pohon. 70% kondisinya pasti masih kering. Dan jika menemukan sampah plastik di sepanjang perjalanan, pungutlah, karena sangat berguna untuk menghidupkan api unggun. Kopi, makanan ringan, dan juga rokok menjadi teman favorit kami selama bermalam di puncak Tugu. Babas dan Beni nampak pulas tidur di dalam tenda, sedangkan Gilang berjaga di luar menjaga agar bara api unggun terus membara, sehingga menjaga kehangatan suhu di sekitar tenda. Malam yang damai kami lalui di puncak Tugu. Pagi hari kami mulai dengan segelas kopi dan sarapan. Tak lupa kami mematikan api unggun, memastikan bahwa api benar-benar mati sehingga tidak membahayakan. Buru-buru tenda dibongkar, karena di sekitaran lokasi ini kami akan menanam biji-bijian yang sudah dibawa. Begitulah Mbah Basrowi, setiap kali pergi ke hutan selalu membawa biji-bijian tanaman. Tak jarang juga bibit pohon untuk ditanam. Gilang dan Beni pun diajari untuk meniru apa yang dilakukan kakeknya ini selama puluhan tahun di hutan pegunungan Sukmo Ilang, yaitu melestarikan alam. Sebelum turun, Mbah Basrowi menyampaikan kesan dan pesannya bagi seluruh pendaki, terutama yang mendaki di Gunung Sukmo Ilang. Yang mengesankan, Mbah Bas menyampaikan bahwa baru kali ini bisa tidur nyenyak di puncak Tugu. Pengakuan kakeknya ini membuat kedua cucunya Gilang dan Beni senang. Bermalam di puncak Tugu bersama para cucu ya, Mbah? Iya. Apa pesannya, Mbah, buat para cucu, Mbah? Ya, pesan saya, tujuan kita kan hanya melihat alam sekeliling Tugu. Memang punya ya kehobian kita semua mendaki kayak gini. Ya silaturahmi dengan alam, dan kita di sini cuma minta doa supaya kita naik gunung sehat semua, pulang sampai rumah sehat semua, jangan sampai ada halangan apapun semuanya. Dan kita bermalam di sini dengan selamat. Ini rencananya mau pulang ya juga sampai nanti di rumah selamat. Gitu aja. Gimana rasanya, Mbah, semalam? Dinginnya minta ampun ya, Mbah? Kalau dinginnya ya sedang-sedang aja, tapi ya baru ini saya tidur bisa nyenyak di hutan. Biasanya nggak bisa tidur. Ini bisa nyenyak ya, Mbah, ya? Bisa nyenyak. Oke. Terima kasih, Mbah. Ya. Usai menyampaikan pesannya, kami pun diajak turun kembali. Hari masih pagi, Minggu 19 Juni 2022, pukul 8.37 waktu Indonesia Barat. Kami turun. Terima kasih Puncak Tugu.